Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya sedang berada di kebun dapur di kebun Hanif. Perkenalkan, saya Afif. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait dengan bagaimana cara mengelola bedeng di kebun kami, di kebun Hanif, dan juga bagaimana dengan menempatkan berbagai jenis tanaman yang rapat, dan apakah di sana terdapat kompetisi ataupun persaingan untuk mendapatkan unsur hara. Di belakang saya bisa dilihat bahwasanya tumbuh berbagai jenis tanaman pangan yang bisa dikonsumsi dan juga begitu rapat ya, sehingga tanah tertutup dan terjaga kelembabannya. Nah, kebun Hanif menggunakan bahan-bahan organik yang ditumpuk ya. Ini salah satu contoh bedeng yang baru. Jadi ini bedeng tanpa penyangganya gitu ya. Jadi ini bedeng, ini lapisannya kita bisa melihat. Ini adalah lapisan bahan organik. Kami memasukkan seperti daun-daun hijau, terus juga daun-daun kering, terus juga kotoran hewan, dan juga sampah-sampah dapur. Dan juga kalau kita lihat di lapisan bedeng ini juga terdapat lapisan kompos yang tebal ya, tanahnya hitam. Jadi itu yang coba kami lakukan dengan membuat lapisan-lapisan atau lasanya ya. Kemarin saya sudah tunjukkan ke teman-teman di dalam materi tanah ya, terkait dengan bagaimana cara membuat bedeng permanen, yaitu yang ditumpuk. Jadi di sini sebetulnya ada juga lapisan kardus ya, kardus bekas nih. Nah, jadi ini adalah kardus bekas yang nantinya akan terdekomposisi juga sebagai sumber karbon ya, dan juga nanti akan mengundang cacing ya untuk datang ke bedeng. Jadi cara kami merawat bedeng adalah dengan terus menumpukan bahan-bahan organik, seperti contohnya di sini juga mulsa yang terus ya, yang juga tebal, sehingga tanah akan terjaga kelembabannya. Dan tentunya salah satunya adalah bagaimana cara kita menanam dengan konsep keberagaman ya, dimana ketika kita menanam konsep keberagaman di kebun kita, nantinya akan memunculkan banyaknya tepian, di mana sumber titik kesuburan tertinggi akan muncul ya, karena berbeda jenis tumbuhan. Dan juga di sini kita membuat tepian-tepian. Nah, berbicara tentang kompetisi terkait dengan untuk mendapatkan unsur hara, kita bisa lihat di kebun kami tanaman yang begitu rapat namun dapat tumbuh dengan baik ya. Seperti di sini, misalnya di sini ada pandan, lalu ada jinten ya, lalu di situ ada serewangi, lalu di sini ada cabai atau cengek ya, lalu juga ada bunga-bungaannya di sini ya. Dan di sini kita bisa melihat ditanam sangat rapat. Kita bisa melihat sawinya ya, sawinya dibandingkan dengan tangan juga ukurannya yang besar ya di sini. Dan di sini juga ternyata ditumbuh juga tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman yang kita tidak tanam yang bisa kita konsumsi. Misalnya ini bayam liar ya. Ini juga ada arugula. Ini arugula tumbuh dengan baik ya. Terus di sini ada kangkung, lalu ada kenikir, daunnya bisa dikonsumsi ya, lalu ada pacar air ya sebagai obat juga. Lalu kita bisa melihat bahwasanya berbicara tentang kompetisi itu terjadi ketika kita menanam tanaman yang satu jenis atau monoculture dalam satu lahan, maka yang terjadi adalah kompetisi. Tapi ketika kita menanam berbagai jenis tanaman ataupun menghadirkan keberagaman di kebun dapur kita, yang akan terjadi ada prinsip saling support, yang mana tumbuhan ataupun tanaman itu karena kita menanam dengan menghadirkan keberagaman di dalamnya, sehingga tumbuhan-tumbuhan yang berbeda pun akan membutuhkan unsur hara yang berbeda, sehingga yang terjadi di sana bukan kompetisi. Bahkan kita bisa menanam tanaman-tanaman yang
yang menghadirkan unsur hara di sekitarnya ya. Seperti contohnya pohon legum ya, kita biasa pangkas, sering kita pangkas, dan ini contohnya, ini sangat gampang untuk lapuk ya, untuk terdekomposisi. Jadi ini juga memberikan unsur hara nitrogen ke tanah ya. Selain itu juga di sini misalnya ini ada pohon turi, bunganya bisa kita konsumsi. Ini nitrogen fixer, memberikan nitrogen ke tanah ya. Dan kita juga salah satu contohnya bisa menghadirkan tumbuhan seperti bunga-bungaan. Di sini salah satunya ini marigold. Bagaimana marigold ini juga akarnya bersimbiosis untuk mencegah, mengontrol nematoda ya di dalam tanah ya. Sehingga dengan kita menghadirkan keberagaman yang mana di sini sangat beragam dan tanahnya terjaga, tidak ada kompetisi, yang ada hanya integrasi ya dan saling support ya, sehingga akhirnya dapat menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi dengan unsur hara yang sangat baik bagi kebutuhan kita ya. Ya, jadi kurang lebih mungkin itu jawaban dari saya, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.